Pernahkah kalian merasa terjebak dalam mimpi buruk, di mana batas antara kenyataan dan ilusi melebur menjadi satu? Film yang akan kita bahas kali ini menawarkan pengalaman visual yang benar-benar berbeda, guys. Sinematografinya gelap, suram, dan penuh dengan simbol-simbol visual yang mengganggu. Sepanjang film kita seolah dipaksa melihat dunia dari kacamata seseorang yang jiwanya sudah hancur. Tone warnanya yang bleak dan atmosfernya yang sesak bikin kita merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang busuk yang bersembunyi di setiap sudut layar. Ini bukan horor yang cuma ngagetin, tapi horor yang pelan-pelan merasuk ke bawah sadar dan bikin sesak napas. Selamat datang di Film Violet, sebuah perjalanan visual menuju kegilaan. Dan oke guys, kita langsung saja bedah alur cerita filmnya. Film dibuka dengan suasana malam yang mencekam. Kita diperlihatkan seorang wanita bernama Sonia yang sedang berbaring di samping suaminya. Sementara sang suami tertidur lelap, Sonia justru terjaga sepenuhnya. Dengan raut wajah yang dipenuhi ketakutan, tiba-tiba ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke ruangan lain. Pemandangan di sana sungguh mengerikan. Seluruh ruangan itu tertutup oleh cipratan darah. Sonia melihat jejak darah tersebut mengarah ke hutan gelap di luar rumah. Saat ia menunduk melihat tangannya sendiri, ia menyaksikan kulitnya mulai meleleh dan darah mengalir deras dari sana. Sonia tersentak bangun, rupanya itu hanyalah sebuah penglihatan mengerikan atau vision. Namun hal ini menandakan bahwa kondisi mental Sonia sedang tidak baik-baik saja. Adegan beralih ke rutinitas pagi hari. Sonia terlihat sibuk di dapur, suaminya Stan mendekat dan menciumnya, lalu berangkat kerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di antara mereka terasa sangat dingin. Sonia kemudian memanggil putrinya Violet untuk bersiap pergi ke sekolah. Saat mengantar Violet, seorang wanita di jalan mencoba menyapa Sonia. Namun Sonia memilih untuk mengabaikannya dan berlalu begitu saja. Kembali ke rumah, Sonia yang sedang memainkan biola. Namun alih-alih tampak tenang, ekspresinya justru menyiratkan depresi dan gangguan emosional yang mendalam. Saat ia berdiri di kamar mandi menatap cermin, tiba-tiba terdengar suara yang membuat ia perlahan berbalik. Dan ketika ia kembali menatap cermin, sekilas terlihat pantulan bayangan yang kemudian menghilang begitu ia menoleh lagi. Dalam kesehariannya, Sonia melakukan aktivitas seperti biasanya, mengantar dan menjemput Violet di sekolah. Violet terlihat sedang menonton kartun Snow White, tepat pada adegan di mana penyihir menawarkan buah terkutuk, sebuah simbolisme yang cukup meresahkan. Tak lama kemudian Stan pulang dari kantor. Mereka duduk untuk makan malam. Namun Sonia tetap dengan sikap diam seribu bahasa. Sebuah keluarga yang aneh dan juga dingin. Tidak ada kehangatan yang terlihat di rumah tersebut, guys. Malam itu Sonia menemani Violet di kamarnya. Violet mengeluh kalau dia tidak bisa tidur karena mengalami mimpi buruk. Ia meminta agar Ava tetap berada di sampingnya. Sonia sempat bertanya siapa itu Apa, dan Violet menjawab bahwa ia menyimpannya di bawah tempat tidur. Sonia lalu memeriksa kolong tempat tidur dan ia menemukan sebuah boneka. Saat ditanya dari mana ia menempatkannya, Violet menjawab dari seorang wanita yang berada di ujung jalan. Tidak terlalu mengkhawatirkannya, namun Sonia memperingatkan Violet untuk tidak menerima hadiah dari orang asing. Keesokan harinya, ibu Sonia datang berkunjung. Sonia mencoba meyakinkan ibunya bahwa ia baik-baik saja. Namun dengan ragu ia bertanya, apakah ibu akan percaya jika aku mengatakan ada sesuatu yang lain di rumah ini? Ibunya menjawab bahwa ia percaya dan meyakinkan Sonia bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun paranoia Sonia semakin menjadi. Saat mengantar Violet ke sekolah keesokan harinya, ia merasa diawasi. Ia melihat seorang tukang bangunan dan tetangga tua menatap mereka dengan cara yang aneh dan meresahkan.
Pada keesokan harinya, seperti biasa Sonia menjemput Violet di sekolah dan berjalan santai di taman. Dalam momen tersebut, tiba-tiba Violet melontarkan pertanyaan yang cukup aneh. Apa yang terjadi ketika orang meninggal? Violet menjelaskan bahwa teman sekelasnya berkata orang mati akan masuk ke tanah seperti tanaman dan tidak akan pernah kembali. Violet bertanya apakah itu benar, sedikit membuat Sonia terkejut. Alih-alih menjawab atas pertanyaan itu, ia justru menyuruhnya Violet berhenti berbicara dengan orang lain. Adegan berlanjut ketika mereka berada di rumah. Tetangga tua yang sebelumnya menatapnya dengan aneh kini datang ke rumahnya. Dia datang membawakan buah-buahan untuk Sonia. Katanya ini hasil buah-buahan dari kebunnya dan hanya sedikit berbagi kepada Sonia. Sonia yang merasa tidak kenal bahkan tidak dekat dengan wanita tua itu menolak dengan halus pemberian buah-buah tersebut, mengatakan kalau persediaan mereka sudah cukup. Namun tetangga itu terus memaksa dengan senyuman yang aneh. Dan pada saat itu Sonia menyadari bahwa buah-buahan di tangan wanita itu sebenarnya sudah busuk. Sonia berusaha menutup pintunya, namun wanita itu berteriak, bertanya apakah Sonia ingin anaknya hidup atau mati. Lalu tiba-tiba wajah wanita itu berubah menjadi wujud iblis yang mengerikan. Sekilas kita diperlihatkan kepada masa lalu. Kita melihat Sonia kecil sedang asik menggambar di bawah pohon. Ayahnya memanggil, namun Sonia terlalu fokus hingga tidak menyahut. Sang ayah marah lalu merampas buku sketsanya. Ia merobek gambar itu dan dengan kasar meminta Sonia untuk masuk ke dalam kandang. Sesampainya di gudang, terlihat pemandangan tengkorak hewan yang tergantung di dinding, menciptakan teror tersendiri bagi Sonia kecil. Kembali ke masa kini, Sonia terlihat sedang berbicara serius dengan ibunya. Ibunya menyarankan agar Sonia mencari ketenangan dan mencoba menerima keadaan. Sang ibu kemudian menangis mengakui penyesalan terbesarnya. Ia seharusnya meninggalkan ayah Sonia jauh lebih awal demi menyelamatkan masa kecil Sonia dari trauma yang kini menghantuinya. Beberapa waktu kemudian, Sonia duduk di sebuah kafe sementara Violet bermain di dekatnya. Televisi di kafe menyiarkan berita tentang hilangnya seorang anak lagi. Berita ini memicu ketidakstabilan mental Sonia. Ia mulai mengalami halusinasi parah. Sonia membayangkan Violet menghilang dari pandangannya. Dalam kepanikan, ia berlari keluar mencari putrinya. Di jalan ia melihat sebuah truk es krim. Mengerikannya, penjual es krim itu adalah sosok yang menyerupai mendiang ayahnya, sedang membagikan jari-jari manusia yang putus kepada anak-anak. Violet terlihat ada di sana. Saat Sonia berlari mendekat, pria itu memberikan Violet sebuah boneka dan jari putus, lalu menyerang Sonia menggunakan kait besi tajam. Adegan lalu berpindah. Kita kembali ke realitas. Violet ternyata aman di rumah, sedang duduk manis menonton TV. Semua kejadian mengerikan di kafe tadi hanyalah imajinasi liar Sonia. Sonia lalu memeluk Violet dan bersumpah, "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu selamanya." Namun keanehan pada Violet mulai muncul. Di adegan berikutnya, Violet terlihat sedang bermain dengan tengkorak domba. Benda yang seharusnya tidak ada di tangan anak kecil. Stan melihatnya dan bertanya, namun Violet mencoba menyembunyikannya dan hanya diam sambil menatap ayahnya. Keesokan harinya, saat Sonia sedang berjalan mengantar Violet ke sekolah, perhatiannya tertuju pada seorang pelukis jalanan yang biasa mangkal di sana. Sonia mencoba mengabaikannya, namun pelukis itu tiba-tiba berkata, I see you. Lots of strange characters roaming our streets in the... Pelukis itu memaksa Sonia untuk melihat karyanya. Pria itu bersikeras mengaku telah memperhatikan rutinitas mereka setiap hari. Dengan sangat cepat, ia menggambar sketsa Sonia dan Violet yang sedang bergandengan tangan, lalu menyerahkannya. Namun keanehan dimulai ketika ia melemparkan sketsa lain ke tanah.
Sonia mengenali wajah di gambar itu sebagai Daria, anak yang diculik dari taman 5 tahun lalu. Pelukis itu berkata dan dia ditenggelamkan sambil melempar sketsa lain yang memperlihatkan seorang gadis tenggelam di bak mandi. Ia bergumam bahwa ingatan dalam bentuk fisik jauh lebih kuat. Tiba-tiba suasana berubah mencekam. Wajah pelukis itu berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Sonia menarik piolet dan berlari sekuat tenaga. Tepat saat sebuah pen melaju kencang dan menabrak pelukis itu hingga tewas. Namun dalam sekejap mata, segalanya kembali normal. Tidak ada kerumunan, tidak ada kecelakaan. Sore harinya, Stan pulang dan menemukan obat-obatan Sonia dibuang di dekat tempat sampah. Saat ia bertanya, Sonia justru membentaknya. Stan berusaha sabar, bertanya apa yang harus ia lakukan agar Sonia mencintainya lagi. Dengan mata berkaca-kaca, Sonia mengaku masih mencintainya. Namun, memiliki mimpi-mimpi ini terasa seperti kutukan. Stan mendekat memohon agar Sonia membiarkannya membantu melewati masa sulit ini. Momen ini memicu kilas balik traumatis Sonia. Kita dibawa ke masa kecilnya. Ayahnya yang otoriter memaksa Sonia bekerja di ladang. Namun pada saat itu, Sonia kecil melihat keanehan, di mana ayahnya membunuh beberapa hewan ternaknya tanpa alasan. Sonia sempat bersembunyi, namun ayahnya menemukannya, menjambak kepalanya dengan kasar dan menyeretnya kembali ke dalam gudang. Ayahnya mengambil tengkorak domba yang tergantung di dinding dan mendekatkannya ke wajah Sonia. Kembali ke masa kini, Stan berangkat bekerja meninggalkan Sonia sendirian. Saat Sonia sedang berendam di bak mandi, terdengar ketukan pintu dari luar. Seorang tukang bangunan berdiri di luar, menjelaskan bahwa ia tidak sengaja merusak pipa saat bekerja di sebelah rumah dan perlu memeriksa saluran pembuangan Sonia. Sonia pun mengizinkannya masuk. Setelah memperbaiki saluran air, tukang itu memeriksa wastafel dapur dan tak sengaja ia menemukan sebuah kamera kecil tersumbat di dalamnya. Sonia tahu kalau itu kamera milik Violet, hadiah ulang tahunnya yang ke-10. Sonia bingung bagaimana benda itu bisa ada di sana. Malamnya saat Stan pulang, Sonia menceritakan soal penemuan kamera tersebut. Mendengar itu, Stan terkejut dan bertanya di mana kameranya. Namun saat Sonia akan mengambilnya, kamera itu sudah hilang. Sonia marah besar dan menuduh kalau Stan lah yang telah mengambil kameranya. Padahal Stan sendiri tidak tahu di mana keberadaan kamera tersebut. Stan mencoba tegas mengatakan bahwa semua ini hanya ada dalam halusinasi Sonia saja. Apa yang Sonia rasakan dan lihat itu tidak benar-benar nyata. Tapi Sonia masih kekeh yakin kalau itu nyata. Bahkan dia memanggil Violet sebagai bukti bahwa ini nyata terjadi. Di saat itu juga penglihatan Sonia kembali melihat sesuatu yang mengerikan. Sonia melihat wajah suaminya berubah menjadi wajah iblis yang menyeramkan. Hal ini memicu kilas balik kembali ke masa kecil Sonia. Ayah Sonia mendekatinya dengan tengkorak domba itu. Ia menakut-nakuti putrinya dengan berkata, "Ini bukan tengkorak biasa. Iblis tinggal di dalamnya. Ketika gadis kecil tidak bersikap baik, iblis akan keluar." Ayahnya menghukum Sonia dengan mengurungnya di gudang dan menggantung tengkorak itu tepat di hadapannya. Rasa ketakutan yang mendalam membuat Sonia menjadi trauma. Dalam penglihatannya, Sonia melihat sosok iblis muncul di belakangnya, membawa kotak berlumuran darah berisi organ tubuh. Kembali ke masa sekarang, Sonia berlari keluar rumah mencari Violet di halaman. Stan mengejarnya bertanya apa yang sedang ia lakukan. Sonia bersikeras bahwa Violet ada di sana, bermain di dalam tanah. Disinilah guys, Stan akhirnya mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan.
Stan berkata bahwa Violet sudah meninggal. Sonia, kau harus menerimanya. Dia sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Fakta ini sekaligus membuat semuanya terungkap juga guys. Kalau ternyata semua yang kita saksikan dari awal film, Sonia yang mengantar Violet ke sekolah, Violet menonton TV, melukis bersama, semuanya hanyalah halusinasi Sonia saja. Pada kenyataannya, Violet telah menghilang, sama seperti anak-anak hilang lainnya di berita. Jadi intinya Violet anak mereka hilang tanpa diketahui keberadaannya guys. Duka akibat kehilangan putrinya begitu hebat hingga pikiran Sonia menciptakan realitas palsu di mana Violet masih hidup. Sonia menyangkal berkata ia harus menjemput Violet, namun Stan meyakinkannya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Hancur lebur Sonia berbaring di tanah, tenggelam dalam tangis dan penglihatan yang semakin menghantui. Pada suatu kesempatan Stan pernah mencoba untuk mengajak Sonia memulai kehidupan baru dengan cara mempunyai anak kembali. Namun respon Sonia menutup harapan itu seolah semuanya sudah mati rasa. Ia berkata Violet tidak butuh saudara. Violet memiliki ibunya dan hanya itu yang dia butuhkan. Stan hanya bisa terdiam menyadari meskipun kebenaran sudah terungkap, Sonia masih terperangkap dalam kesedihannya, menolak melepaskan bayangan Violet dari hidupnya. Keesokan harinya Stan berpamitan kepada Sonia. Ia berkata akan keluar sebentar untuk berjalan-jalan dan berjanji akan kembali menemui Sonia nanti malam. Ia mencium kening istrinya dengan tatapan yang menyiratkan perpisahan. Namun saat Stan berjalan menuju mobilnya, ia mengambil sebuah skop. Sonia yang mengawasi dari kejauhan melihat suaminya menghancurkan sesuatu dengan batu sebelum pergi. Didorong rasa penasaran dan firasat buruk, Sonia segera keluar memeriksa. Ia terkejut menyadari bahwa benda yang dihancurkan Stan adalah kamera milik Violet. Sementara itu, Stan melangkah jauh ke dalam hutan dan berhenti di sebuah lokasi terpencil. Disinilah sebuah kilas balik mengungkap misteri perilaku Violet. Dalam ingatan itu, Violet menemukan tengkorak domba di antara tumpukan rongsokan. Meskipun Stan menyuruhnya membuang benda itu, Violet diam-diam membawanya ke kamar dan membuat video rekaman. Dengan nada menyeramkan, Violet bernarasi. Saat itu Stan masuk ke kamar dan menyuruhnya tidur. Namun Violet bersikeras karena permainannya belum selesai. Melihat tengkorak itu masih ada, Stan marah besar karena tidak menuruti perintahnya. Kembali kepada Stan, ternyata Violet tidak pernah menghilang diculik orang. Kita melihat Stan sedang membersihkan darah dari lantai rumah mereka. Ia kemudian menggendong tubuh Violet yang sudah tak bernyawa ke dalam hutan. Stan menguburkan putrinya jauh di dalam hutan bersama barang-barangnya, termasuk tengkorak domba itu. Ia duduk terdiam lama di sana meratapi atas beban dosa dan rahasia itu sendirian. Kembali ke masa kini, Stan mulai menggali tanah di tempat ia mengubur Violet. Di saat yang sama, Sonia tiba di hutan untuk mencari suaminya itu. Stan meletakkan bunga di atas galian yang menjadi kuburan Violet. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah pistol, menempelkannya ke kepala dan suara tembakan memecah keheningan hutan. Sonia bergegas menuju sumber suara dan hancur hatinya ketika menemukan Stan telah tewas. Namun duka itu bertambah parah ketika ia melihat apa yang digali oleh Stan, yang ternyata mayat Violet beserta barang-barangnya. Diliputi kesedihan yang tak tertahankan, Sonia ambruk merasakan penderitaan batin yang sangat hebat. Polisi mulai berdatangan untuk menyelidiki area tersebut. Sonia menemukan kamera rekaman itu yang sempat coba dihancurkan Stan. Ia memeriksa isinya. Dalam video rekaman itu, terlihat Stan masuk dan meminta Violet berhenti bermain, lalu keluar ruangan.
Namun Violet terus merekam sambil bersenandung. Tak lama kemudian, Sonia masuk ke kamar bermaksud yang akan menidurkan Violet. Sonia sempat bertanya tentang tengkorak domba itu dan mencoba mengambilnya paksa. Pada saat itu, Violet melawan hingga terjadi pergulatan antara ibu dan anak. Tragisnya, tanduk tengkorak itu menghantam pipi Violet dengan keras. Gadis kecil itu terhuyung ke belakang. Kepalanya membentur pinggiran bak mandi dan ia tewas seketika di tempat itu. Adegan beralih ke penglihatan Sonia tentang lapangan terbuka dan bak mandi. Di sini Sonia akhirnya menyadari guys, bahwa sosok di dalam bak mandi yang selama ini mengantuinya adalah mayat putrinya sendiri. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Sonialah yang secara tidak sengaja membunuh Violet. Malam itu Stan menemukan Sonia pingsan di dekat mayat putrinya karena syok berat. Demi melindungi istrinya yang mentalnya rapuh, Stan mengarang cerita palsu bahwa Violet tidak pernah pulang sekolah atau hilang. Ia lalu menyembunyikan mayat Violet dan menanggung semua beban itu agar Sonia tidak hancur oleh rasa bersalah. Stan mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, demi melindungi Sonia dari kebenaran yang mengerikan ini. Sampai pada akhirnya kita semua menyadari guys, bahwa fakta lebih mengerikan daripada yang ada dalam pikiran manusia. Sonia yang merasa sebagai korban dan merasa paling bersedih atas putrinya yang hilang, justru ia sendirilah adalah pelaku utamanya. Mungkin kalian bertanya atas dasar apa Sonia bisa melakukan ini. Jawabannya adalah karena traumatis masa lalunya. Kalau kalian ingat, Sonia yang trauma oleh ayahnya soal tanduk kambing itu. Nah, tanduk itu ditemukan oleh Violet di dalam gudang. Sonia yang melihat tanduk itu ada di kamar Violet otomatis langsung marah. Lalu merebut paksa tanduk kambing itu dari Violet hingga terjadilah hal yang membuat Violet meninggal. Bagi orang biasa tanduk domba itu cuma tulang, tapi bagi Sonia tanduk itu adalah simbol penyiksaan mental ayahnya. Dulu ayahnya menakut-nakuti Sonia kecil bahwa iblis tinggal di dalam tengkorak itu dan akan keluar kalau Sonia jadi anak nakal. Dan ketakutan itu terbawa hingga Sonia beranjak dewasa. Pesan gelap dari film ini adalah trauma yang tidak disembuhkan akan menghancurkan orang-orang yang kita cintai. Dan demikianlah akhir dari cerita film ini guys. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan sedikit bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.